yang di situ.
tempat semua orang Yahudi berkumpul, dan tidak pernah saya berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai saya? Tanyakanlah kepada mereka. Mereka pasti tahu apa yang saya katakan. Ketika Yesus memberikan demikian, seorang petugas yang hadir di situ menampar muka Yesus dan berkata, Kau berani memberitakan demikian kepada Imam Agung. Yesus menjawab, Kalau aku mengatakan sesuatu yang tidak benar, buktikanlah. Tetapi kalau benar kataku, mengapa engkau menampar aku? kemudian Hanas mengiring Yesus kepada Kaifas Imam Agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang kepadanya, bukankah engkau juga seorang dari murid-muridnya? Petrus menjawab, Bukan. kata seorang hamba Imam Agung, saudaranya yang telinganya dipotong Petrus. Rupanya aku melihat engkau di taman bersama Yesus. Petrus menyangka lagi, dan tepat pada saat itu juga jago berkokok. Yesus digiring dari istana Kaifas ke balai pengadilan gubernur. Hari masih pagi. Para pengiring Yesus tidak masuk balai pengadilan itu supaya tidak menjadi najis, tetapi dapat makan domba Paskah. Maka Pilatus keluar dan berkata, Apa tuduhan terhadap orang ini? mereka menjawab katanya, jika orang ini bukan penjahat, maka ia tidak akan diserahkan kepadamu. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Periksalah sendiri dan adililah dia menurut hukummu sendiri. orang-orang Yahudi menjawab, kami tidak boleh membunuh seorang jua pun. Ini terjadi supaya terlaksana perkataan Yesus yang telah mengatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembali
pikiran Tuhan sendiri, atau Tuhan dengar dari orang-orang lain yang mengatakan tentang saya. Lalu Pilatus berkata, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri serta para imam kepala menyerahkan dikau kepadaku. Apa yang kau lakukan? lalu Yesus menjawab, Kerajaan saya bukan dari dunia ini. Sekiranya dari dunia ini, hamba-hamba saya tentu sudah berjuang. Jangan sampai saya diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi kerajaan saya bukan dari sini. Pilatus berkata kepada Yesus, Jadi engkau raja? jawab Yesus, Memang benar saya raja. Saya dilahirkan dan datang di dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang cinta akan kebenaran mendengarkan suara saya. Pilatus berkata kepadanya, Apakah itu kebenaran? sesudah berkata demikian, Pilatus keluar lagi menghadapi orang-orang Yahudi dan berkata, Aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Tetapi biasanya aku melepaskan seorang tahanan bagimu pada pesta Paskah. Apakah kamu menghendaki aku melepaskan raja bangsa Yahudi ini? mereka berteriak-teriak katanya, jangan dia, melainkan Barabas. Adapun Barabas itu seorang penyambung. Sesudah itu Pilatus menyuruh membawa Yesus keluar untuk didera. Lalu prajurit menganyam sebuah mahkota dari ranting berduri yang mereka pasang di kepala Yesus, dan sehelai mata singa mereka kenakan pada tubuhnya. Para prajurit datang kepada Yesus dan berkata sambil menamparnya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu
bahwa aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Ketika imam kepala dan para penjaga melihat Yesus, mereka berteriak, "Salibkanlah, salibkanlah Dia." Kata Pilatus, Ambillah sendiri dan salibkanlah Dia, sebab aku tidak menemukan suatu alasan untuk menghukum Dia. orang-orang Yahudi berkata, "Ada hukum kami dan menurut hukum Dia wajib mati karena menganggap dirinya putra Allah." Mendengar itu Pilatus bertambah takut. Ia masuk balai pengadilan lagi dan berkata kepada Yesus, Dari mana engkau? tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun kepadanya. Kata Pilatus, Engkau tidak tahu bahwa aku berkuasa melepaskan ataupun menalihkan engkau. jawab Yesus, Tuhan tidak mempunyai kuasa apapun atas diri saya, kecuali kalau kuasa itu diberikan dari Allah. Maka orang yang menyerahkan saya kepada Tuhan lebih besar dosanya. lalu Pilatus mencari akal lain untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak-teriak, "Jika engkau melepaskan Dia, bukanlah sahabat Kaisar. Barang siapa menganggap dirinya raja, dia melawan Kaisar." Mendengar itu Pilatus mengangkat Yesus keluar dan duduk di kursi pengadilan. Di tempat lain yang disebut lantai ubin atau Gabata dalam bahasa Ibrani. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira pukul 12. Lalu Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi, Inilah rajamu. maka berteriaklah mereka, "Buanglah Dia, buanglah Dia, salibkanlah Dia." Kata Pilatus kepada mereka, Aku harus mengalihkan rajamu. para hamba imam kepala menjawab, "Kami tidak punya raja selain
kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Maka para prajurit datang mengambil Yesus sambil memikul salibnya. Yesus menuju ke tempat yang disebut Tenggora atau Golgota dalam bahasa Ibrani. Di situ Yesus dipaku pada salib. Bersama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah mengapit Yesus. Pilatus menulis suatu keterangan yang dipasang pada salib Yesus. Bunyi tulisan itu, Yesus dari Nazaret, Raja bangsa Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca keterangan itu, sebab tempat Yesus disalibkan dekat kota letaknya, dan keterangan itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Maka para imam kepala Yahudi berkata kepada Pilatus, "Jangan tulis Raja Yahudi, tapi Ia telah berkata, Aku Raja orang Yahudi." Tetapi Pilatus menjawab, Sekali ku tulis, tetap ku tulis. Sesudah prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4, sebagian tiap-tiap prajurit. Jubah Yesus pun mereka ambil. Jubah itu merupakan selai tenunan tanpa jahitan. Karena itu mereka berkata satu sama lain, "Jangan kita sobek-sobek jubah ini, tetapi baiklah kita uang undi atasnya, siapa mendapatnya." Demikianlah terjadi supaya terlaksanalah kitab suci yang berbunyi, "Mereka membagi-bagi pakaianku dan mengundi di antara mereka." Memang itulah yang dilakukan para prajurit. Dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas, serta Maria dari Magdala. Melihat ibunya bersama murid kesayangan di sampingnya, Yesus berkata kepada ibunya, Ibu, itulah putramu. lalu kepada muridnya, Itulah ibu. dan sejak saat itu murid tersebut menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana. Maka untuk menepati kitab suci, Ia berkata,
paling taatan. Son. Ada kasih yang paling agung. Tak ada kasih yang paling agung. Tak ada cinta yang paling agung daripada orang yang serahkan nyawa demi bahagia
Terpujilah Kristus.